Marsha. Hai Bu. Iya, ada yang mau diceritain? Ada Bu, kemarin ada sedikit masalah di kelas. Kayak anak laki-laki membuat keributan. Jadi keributannya tuh ketika anak perempuan lagi nulis, anak laki-laki kayak tiba-tiba narik buku, nyaret pakai pulpen, ataupun kayak mukul meja. Jadi kan otomatis kadang tulisan tuh jadi nyoret kemana aja ya Bu. Terus anak perempuan suka kayak kaget atau emosi. Tapi kadang anak perempuan tuh bisa ngontrol emosi, tapi kadang juga ada yang langsung ngungkapin pakai kekerasan gitu. Iya sih, ya wajar ya kalau yang namanya diganggu, kesel dong. Iya. Ya kan, ada nggak yang diganggu seneng kayak enggak ya. Nah, terus yang Marsha lakukan itu apa saat itu? Waktu itu aku pernah ngelempar buku. Soalnya kan aku itu udah dikasih tahu, cuma ngulang lagi Bu. Kayak apa sih gitu banget jadi anak cowok. Kayak kesel. Oke, nah itu yang ketika Marsha ngelempar itu emang yang buat jadi alasan berat, jadi alasan Marsha untuk melemparkan buku ke teman yang ngegangguin itu apa sih? Karena kesel tadi? Iya, karena udah dikasih tahu, cuman kayak ngelakuin lagi. Oke. Ya berarti Marsha udah udah keren melempar buku dan tidak melakukan yang lebih parah dari itu. Sekarang kira-kira dengan kegiatan Marsha melempar buku itu di kelas suka peraturan kelas nggak sih? Ya. Itu melanggar peraturan kelas ya? Iya sih Bu. Apa tuh peraturan yang mana yang kira-kira Marsha langgar? Keamanan kelas, ketertiban kelas, dan kayak ketentraman kelas itu terganggu Bu. Begitu. Kedisiplinan kelas tuh. Oke. Ya berarti sepakat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Marsha walaupun tadi ya niatnya mungkin baik ya, niatnya baik untuk mengingatkan teman-teman, tapi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke, berarti sebaiknya apa tuh yang Marsha lakukan? Seharusnya kedepannya kalau anak laki-laki mengulang hal seperti itu lagi, kalau susah dibilangin lebih baik meminta bantuan kepada orang-orang terdekat seperti wali kelas, guru BP, ataupun kayak guru-guru lainnya yang bisa membantu dalam memberitahunya. Tapi Marsha bisa melakukan itu? Bisa Bu. Oke, berarti nanti Marsha akan mencoba untuk kalaupun memang masih terjadi di kelas dan Marsha sudah mengingatkan, Marsha akan mencoba untuk meminta bantuan guru BK dan wali kelas ya. Iya, oke sip. Yakin akan aman kelasnya? Yakin. Oke. Hai Tiza. Iya, tumben nih datang ke Ibu. Ada yang mencintai? Banyak Bu, banyak dari masalah kelas sama masalah ya murid-murid kayak gitu. Oh gitu, oke. Kita mulai dari mana nih? Sok pilih aja satu yang Tiza mau ceritain gitu. Yang paling menonjol itu keadilan kelas Bu. Keadilan kelasnya seperti apa? Kayak gini, yang paling sering aku alami kayak dengan itu, kalau waktu itu aku lihat ini ya, bahkan bukan waktu itu doang, sering malahan aku ngeliat cewek itu makan di kelas itu makan nasi, makan berat gitu. Ya itu nggak ditegur Bu, nggak ditegur apa, padahal di depan KM. Nah bahkan yang itu cowok aja yang makan permen yang kecil banget kayak gini dimakan, itu sampai ditegur, mukul sama karena mukul ya, kalau udah nggak bisa diirin mukul, terus dicatat dikirim ke wali kelas. Jadi Tinja merasa tidak adil ya di kelas karena memang perlakuan KM terhadap anak laki-laki dan perempuan berbeda. Oke. Tinja pernah nggak melakukan sesuatu ke usaha ke KM tersebut? Ada upaya apa gitu ke KM tersebut? Wah, aku sering ngasih tahu buat lebih adil lah kalau mau negur seseorang. Oke, itu lewat kata-kata ya, gitu. Kata-kata. Oke, Pinja udah keren mengungkapkan pendapat kamu sendiri, dan Pinja juga udah keren tidak melakukan hal-hal lain yang lebih parah mungkin ya, dan itu mungkin saja bisa terjadi kalau kita udah nggak bisa nahan diri sendiri ya. Oke, terus responnya seperti apa tuh? Responnya kayak gini, udah cewek SMA udah dikasih tahu berapa kali tapi belum gitu kata HM-nya. Ya udah KM diem aja. Jadi kalau cowok-cowok bilang itu, cowok kenapa harus sampai ditulis sama cewek kelas, kenapa cewek enggak? Katanya bilang ini nggak apa-apa, cowok mah udah biasa ditulis kayak gitu, sama susah diingetin juga, udah sering kayak gitu, makanya bisa. Iya, berarti sebenarnya Pinja sama KM punya masalah yang sama atau beda? Beda. Oke, bedanya di mana?
Nih, kalau KM itu lebih nggak lebih adil gitu, jadi contohnya cewek lebih diadilin daripada cowok. Oke. Nah kalau aku itu lebih mendingin mau cewek atau cowok harus memiliki keadilan. Harus sama. Oke, siap. Kira-kira Pinza, di kelas Pinza ada keyakinan kelas yang bersinggungan sama masalah yang sedang Pinza alami dan KM alami juga nggak? Keadilan kelas sama kebersihan kelas. Kebersihannya gimana? Kebersihan kelas itu kayak kan kebanyakan makan berat tuh kayak nasi, bisa aja nasi jatuh ke lantai berarti mengakibatkan kelas itu kotor. Oke, betul. Kalau keadilannya tadi yang tadi Yang tadi. Yang tadi. Oke, berarti di kelas juga ada ya nilai-nilai keyakinan kelas yang diyakini bahwa di kelas itu harus adil dan yang kedua harus bersih. Tapi ternyata memang teman-teman tidak ada yang tidak melakukan itu. Oke, sebaiknya apa yang kita lakukan? Sebaiknya aku itu paling aku sering negur di KM, kalau udah nggak bisa banget dikasih tahu ya cara terakhir yaitu BK atau wali kelas. Oke, minta bantuan ke wali kelas. Tapi sempat nggak sih diobrolin sama teman-teman dan wali kelas tentang masalah ini? Palingnya waktu itu pernah tuh apa sih ngobrol-ngobrol, bahkan ada orang yang bilang kayak gini, ini KM kenapa sih gitu, kok kayak pilih kasih banget. Bahkan waktu itu aja pernah waktu ngasih ujian kayak gitu, cowok itu pakai kertas yang udah dicek kayak gitu, tapi kalau cewek udah bagus-bagus. Oh gitu, siap. Tapi kira-kira tadi kan Pinza mau bilang ke teman-teman dan ke KM bahwa kita harus menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat bareng-bareng. Itu dibuat sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Berarti kalau konsekuensinya kalau dibuat bareng-bareng, resikonya itu harus ditaati bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng juga. Bareng-bareng juga, oke. Nah, upaya yang Pinza lakukan tadi, apakah bisa dilakukan nggak sama Pinza? Bisa kalau bisa. Oke, bisa. Kira-kira kalau Pinza nanti bisa ngobrol sama teman-teman, apa yang akan terjadi di kelas? Kalau aku ngobrol-ngobrol, palingan semuanya itu pada bener banget gitu, contohnya ini yang kita lakukan itu bener gitu. Oke, berarti bisa lah ya dilakukan dan semoga bisa membawa perubahan ke kelasnya Pinza ya? Ya. Oke, siap. Ada lagi nggak yang mau diceritain? Ada sih, tapi mungkin kapan-kapan aja. Oke, siap. Makasih ya Pinza ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Barsha dari Pagi. Saya jadi tahu bahwa menyelesaikan masalah tidak selamanya harus menggunakan amarah. Dan setelah saya mengobrol banyak dengan Burian, bahwa jika kelas belum berkurang sama sekali, saya bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat seperti wali kelas, guru BP, atau BK. Terima kasih. Nama aku Firza Nova Arkana, aku dari kelas 8A. Jadi setelah mengobrol dengan Burian, aku jadi tahu bahwa keadilan kelas itu penting bagi semua murid. Dan aku akan menerapkan keadilan kelas itu di sekolah ini.